Kalau bapak saya ekstrim. 26 lukisan saya pernah dibakar bapak. Saya sorong uang itu dengan nota, dia menangis. Dia bilang, kamu kerja 1 hari 1 malam, ini sama dengan pekerjaan saya 3 bulan. Sudah hutangku di kios kan 38.000. Ini sudah saya kasih lukisan ini. Lukisan ini besar, dia bilang. Saya kaget, dia bilang, untuk apa saya pajak lukisan ini? Nanti kalau itu saya nggak bisa muter. Menangislah saya. Lukisan saya ya ada yang laku 2 kotor, 3 kotor lah. Tapi bisa kau ngomong nominal ke Sony, Mas Ubed? Di atas 50-an. Di atas 50-an. Di atas 50, hampir mendekati 100 juga ada. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Omboban Channel dalam acara Omboban Bersulang bercerita sesuatu ala Kupang. Pidi Baik, seorang penulis, musisi, dan seniman Indonesia mengatakan bahwa jika karyamu hanya diukur dengan rating, kamu bukan seniman, tapi kamu adalah buruh seni. Dalam episode kali ini, Kotom akan berbagi kisah dengan Ubed Masonev, seorang pelukis NTT yang karyanya sudah dikenal di tingkat nasional. Dia menyatu menjadi NTT lewat karya-karyanya yang memotret budaya dan keseharian Kotong sebagai orang NTT. Bagaimana kisah hidupnya dan karya-karyanya? Saksikan terus dalam Omboban Channel. Like, comment, share, dan subscribe. Omboban perlukan karena tapaleo kukur jalan ju ada gunanya. Mas Ubed, salam halek. Salam halek kawan. Salam halek. Mas Ubed, terima kasih atas waktunya. Mas Ubed undang beta untuk bertamu di Mas Ubed tempat. Mas Ubed, ada satu acara di Omboban Channel ini, acara bersulang, bercerita sesuatu ala Kupang. Dan terima kasih untuk waktunya. Mas Ubed, kemana kabar? Beta baik kawan. Karmana kabarnya kawan? Amin, sehat Mas. Syukurlah. Mas, pertanyaan pertama nih begini Mas. Nama Ubed Mason. Jadi Omboban pun kesani awami ini orang Rusia ke orang apa? Coba dia cerita filosofi di balik sebuah nama. Semua pasti ada ceritanya. Siap. Jadi itu nama asli pemberian orang tua kawan. Jadi nama itu juga waktu beta kecil itu juga membebani beta karena susah diucapkan di lidah orang Jawa juga. Bukan hanya orang Kupang, orang Jawa aja susah untuk mengucapkan itu. Ubed Masonev. Awalnya yang di ijazah yaitu Ubed Musonev. Ubed Musonev. Ubed yang di ijazah. Terjadi kesalahan cetak di KTP sehingga U diganti dengan A, Masonet, sehingga sudah terlanjur, udah saya teruskan sampai sekarang. Soal cerita dari nama itu ya itu teman-teman panggil beta di kampung sana waktu beta masih kecil itu ada yang panggil dengan Bet, ada yang panggil dengan Masonet, ada yang panggil dengan Serbet, ada yang panggil memang susah.
karena bukan nama yang tidak familiar di telinga Bukan orang umum Jawa, lah. bukan Apalagi untuk Cak Lomongan. Iya. Sempat saya protes dengan bapak. Oh begitu. Sempat saya protes. Bapak bilang apa? Sudah, jangan diganti. Itu nama sudah saya rancang dari dulu sebelum kamu ada juga. Beta suruh rancang. Setelah besar baru beta tahu bahwa musonef itu sering disebut di kitab-kitab kuning di dalam pesantren. Itu berarti orang yang mengarang kitab. Orang yang mengarang kitab. Jadi musonef, masonef itu berarti pengarang buku. Terus ubed itu artinya dari bahasa Arab artinya hamba yang kecil. Hamba yang kecil. Hamba yang kecil. Jadi hamba kecil yang bisa mengarang. Artinya seperti itu. Dan saya syukurilah keunikan nama itu membawa berkah sekarang. Karena tidak sama dengan yang lain. Nama adalah doa. Nama adalah doa. Siap. Ya. Berikutnya Cak Ubed, yang Om Boban dapat baca dari sumber nih, Cak Ubed ini sempat mondok ya, pesantren. Dan bakat seni melukis dengan perupa matung sumber gelora, dan sempat dilarang oleh orang tua dan guru. Ya. Cerita lengkapnya ke mana kamu? Sangat-sangat dilarang karena orang tua saya trauma. Orang tua saya itu menginginkan saya menjadi guru atau menjadi kiai seperti beliau. Tetapi jiwa seni saya itu anugerah. Jadi saya bertahan jiwa seni sampai sekarang. Ceritanya begini kawan. Karena kakek saya dari ibu itu adalah seorang seniman, pelukis kaca. Terus Pak D saya itu pematung, dimana Pak D saya itu fokusnya hanya seni, sehingga kesehatannya, ekonominya waktu itu tahun-tahun 70-an itu hancur sampai akhirnya beliau mati muda. Dari situ bapak saya trauma. Jangan di seni lah, nanti kamu mau kasih makan bapakmu gambar. Itu alasan bapak saya. Terus kalau di pesantren memang betul, saya pernah ditakjir karena saya melukis orang telanjang waktu itu. Waktu itu ya gimana, kita penasaran kan, kita masih remaja penasaran. Dilarang sampai saya dihukum, dikasih pilihan kamu berhenti melukis atau kita keluarkan dari pesantren. Kalau bapak saya ekstrim. 26 lukisan saya pernah dibakar bapak saya. 26 lukisan? 26 lukisan dibakar. Jadi bapak saya itu tidak pernah masuk kamar saya yang merangkap studio saya. Suatu ketika beliau entah kenapa dia masuk. Dia kaget lihat lukisan begitu banyak, full di kamar itu. Ada sekitar 36 lukisan. Yang selamat 10, lainnya dibakar habis. Karena mungkin ya saya waktu itu ya saya benci sama bapak saya sampai saya minggat berbulan-bulan nggak pulang. Tapi saya syukuri itu semua dilakukan karena sayang sama saya. Mas ini seumuran berapa tuh mas waktu itu? Sekitar lukisan saya dibakar itu 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun itu lukisan dari kecil. Dan perjuangan saya sangat berat untuk menciptakan karya itu. Karena itu saya ambil dari uang saku. Sebuah karya itu perlu proses. Uang saku saya tabung, saya belikan cat, saya belikan kanvas. Tapi bapak saya bakar, pas saya tidak ada dibakar semua. Saya minggat, ibu saya menangis. Ibu saya menangis, saya minggat berapa bulan. Ceritanya di situ. Terakhir bapak saya mengizinkan saya melukis dan bersyukur dengan melukis itu tahun 95. Latar belakang apa sampai beliau setuju? Suatu ketika tahun 95 itu panennya pelukis, panennya tukang gambar ya. Itu ketika bulan Juni sampai Agustus. Ingat, Boban ingat ada acara pameran pembangunan? Siap. Di situ kan belum ada komputer kayak sekarang yang orang bikin baliho, semua manual. Itu panen saya. Itu panen saya. Jadi saat itu bapak saya pesan karena saya sudah kerja dengan istri saya 1 hari 1 malam. Saya mau tidur, nanti jam 9 ada orang pesan lukisan 20 triplek yang saya kerjakan 24 jam ini. Saya bilang sama bapak saya, nanti ada dibayar sekian juta. Bapak saya tertawa, uang apa sekian juta itu?
kan begitu. Sudahlah Pak, nanti ini notanya nanti Pak terima. Saya tidur, bangun tidur jam 5, bapak saya sorong uang itu dengan nota. Dia menangis, dia bilang, kamu kerja 1 hari 1 malam, ini sama dengan pekerjaan saya 3 bulan. 3 bulan siang malam. Dan dia bilang begitu. Sejak saat itu bapak saya tidak pernah melarang saya. Terakhir ketika lukisan saya laku dengan harga yang lumayan, uang itu saya tunjukkan ke bapak saya. Saya mau tunjukkan ke bapak saya. Ini sebentar nanti Om Boban pertanyaan berikutnya. Mas Ubed yang Om Boban baca dari sumber ini 94 ke Kupang. Betul. Tapi latar belakangnya bukan melukis. Ya. Apa? Buat huruf, letter. Cerita lengkapnya ke mana? Begini kawan. Jadi saya menikah tahun 93. Anak saya lahir tahun 94. Saya bawa anak saya ke Kupang itu, yang anak saya yang pertama itu umur 4 bulan. 4 bulan. Jadi keluarga saya di Kupang itu sudah ada yang masuk tahun 78. Kesulitan ekonomi di kampung saya sana, untuk sekedar informasi, di kampung saya tahun-tahun segitu dengan ijazah SMA susah cari kerja. Susah. Apalagi keterampilan hanya seni di dekorasi dan lain-lain kayak saya, susah. Kalau tidak mau ke sawah, ya kita curi kayu di pinggir hutan. Dua-duanya saya tidak mampu karena fisik saya lemah. Jadi setelah pikir-pikir, saya pergilah ke Kupang karena mencari hidup. Saya tidak bisa bertahan hidup, anak sudah ada, istri sudah ada, penghasilan tidak ada. Gaji mengajar cuma 40.000. Tahun 94 itu saya mengajar waktu itu, mengajar di pesantren, mengajar ngaji. Itu ceritanya. Jadi saya masuk ke sini, terus ke Tintin tahun 94 juga. Di sini 2 bulan, ke Tintin sampai tahun 98 baru ke sini. Oh, dari 94 ke 98 ke Timor Leste. Timur. Jadi dulu kan masuknya di sini semua, terus baru ke Timor Leste. Itu Mas, di Timor Leste aktivitasnya? Saya letter sama bengkel mobil. Saya tukang cat. Waduh. Seluruh aktivitas yang saya geluti, saya pernah menjual ikan di pasar, saya pernah jual jagung bakar. Semua saya lakukan karena 1, saya di perantauan. 2, saya sudah ada tanggung jawab untuk menghidupi anak dan istri. Apapun saya lakukan, dan itu masih lebih bagus daripada di kampung saya. Di daerah saya minus, daerah betul-betul minus. Itu latar belakang, makanya di seluruh Indonesia orang Lamongan itu banyak. Pabrik tidak ada. Kalau merantau ke Surabaya jadi tukang becak, itu pasti dengan dengan pendidikan yang minim. Mau pabrik, tukang becak. Kalau di kampung ke sawah bukan sawah kita punya, orang pung. Di sana disebut preman harian, atau mencuri kayu di hutan di Bojonegoro sana. Bojonegoro. Istri saya orang Bojonegoro. Jadi saya ke sini. Berikutnya Mas, sampai ke Kupang, dari Timor 98 ke Kupang. Iya. Mengangkat kuas kembali dengan ini, kapan? Tuh, jadi setelah lukisan saya dibakar, saya sempat melukis kembali. Ada sekitar 40 lukisan saya pameran. Ceritanya memang saya sudah banyak yang kasih masukan bahwa di seni itu tidak ada jalan di tengah, tidak ada. Kalau tidak di bawah ya di atas. Di seni coba ulang Mas. Di seni itu tidak ada jalan, tidak ada tempat di tengah. Kalau kamu tidak di bawah, ya di atas. Peluang untuk ke atas sangat sempit. Artinya begini kawan. Jadi beta alami benar. Waktu itu lukisan-lukisan saya di Jawa itu sudah saya titip-titipkan di Sarina Jakarta, di Delta Surabaya. Tetapi lukisannya jarang laku. Karena apa? Sistem yang mereka bikin itu kita titip dengan harga 150.000 misalnya. Di sana itu dibanderol dengan 350. Jadi susah laku.
Begitu tidak laku, sampai suatu ketika hutang di kios sudah menumpuk. Saya masih ingat itu, hutang di kios itu menumpuk, ditagih. Setiap tagih saya lagi melukis, dia bilang, wah nanti kalau nggak bisa bayar utang rokoknya, nanti lukisannya dong saya ambil. Itu pun dengan kata begitu saya sudah bersyukur. Lukisan itu saya selesaikan, saya antar ke tukang kios. Sempat saya utang rokok tiap hari begitu, ini. Mas? Ya, sudah. Hutangku di kios kan 38.000. Ini sudah saya kasih lukisan ini. Lukisan ini besar, dia bilang. Saya kaget, dia bilang, untuk apa saya pajang lukisan itu? Nanti kalau itu saya nggak bisa muter. Menangislah saya bawa pulang lagi lukisan ke rumah. Di situ bingung. Lukisan itu di toko-toko saya ambil semua. Saya jual murah-murah, siapapun yang mau ambil sudah. Saya bawalah ke sini, ke tim-tim itu, ke Kupang, terus berangkat ke tim-tim itu. Sejak saat itu saya berjanji bahwa itu tahun 94 ya, saya tidak akan melukis lagi. Saya membenarkan ucapan bapak saya itu. Bapak saya benar, kalau saya melukis istri saya pasti kelaparan, anak saya kelaparan. Jadi mulailah saya kerja yang saya bisa. Dari kecil saya di pesantren, sehingga dunia kerja nol. Saya tidak pernah kerja kecuali melukis. Bisa saya hanya melukis satu-satunya. Jadi waktu itu karena saya tidak ada keahlian di tim-tim, saya jualan soto, sepi, saya jualan ikan. Tidak bisa lagi saya jualan jagung bakar. Akhirnya ada satu bengkel yang mengambil saya untuk bikin letter. Di situ saya gambar letter di bemo, huruf di bemo, di apa. Ya puji Tuhan. Terus sejak saat itu saya bisa kerja bengkel. Karena hari-hari saya melihat orang ngecat mobil, akhirnya saya bisa. Saya jadi tukang bengkel. Jadi ketika saya ke Kupang, saya sudah tukang yang baik lah, bukan yang ada skill untuk ada skill untuk itu. Terus suatu ketika di Kupang itu ada garapan kerja trek untuk gambar di trek ya. Di belakang samping sama itu. Gambar di trek. Bengkel saya di pinggir jalan waktu itu, belum seperti sekarang ya. Jadi di pinggir jalan saya menggambar. Itu ada orang lewat memperhatikan. Terus akhirnya dia duduk dengan saya. Dia bilang, boleh saya duduk di sini, saya mau lihat Anda gambar. Itu orang Jawa, orang dari Jogja. Boleh Pak, silakan. Satu hari dia duduk melihat saya gambar itu. Memang satu hari harus selesai. Kalau satu hari tidak selesai, saya kena cas. Karena trek harus cari muatan. Ya. Setelah itu selesai, saya meringkas. Dia bilang, saya boleh nggak ngobrol? Ngobrol lah dengan saya. Kata-kata pertama yang dia tanya, aku tanya ya, orang yang punya bakat kayak sampean ini, kan dia orang Jawa. Satu kampung ada berapa orang? Ya mungkin nggak ada. Satu kecamatan berapa orang? Ya 2-3 lah. Saya bilang, kalau satu kabupaten, kira-kira Tuhan memberikan bakat seperti ini pasti ada alasannya. Kenapa Anda sia-siakan? Saya tertenggun. Begini, saya ada uang sedikit, melukislah di kanvas kembali. Kan saya sudah cerita dengan dia, saya tidak akan melukis di kanvas, melukislah kembali di kanvas. Saya ada uang sedikit, ini ada uang 2 juta, saya pesan lukisan. Kamu boleh melukis apa saja. 2 juta? 2 juta untuk pesan lukisan. Saya bilang, ini saya lukis berapa, terserah jadinya berapa. Mau 1, 2, 3, 4 terserah. 1 minggu lagi saya balik ke Jawa, saya ambil. Saya belanjalah bahan. Itu pertama tahun 2007. Saya belanja bahan kembali. Bahan saya belikan habis 675.000 waktu itu di salah satu toko di sini. Kanvas, cat dan lain-lain. Saya gambar 1 minggu dapat 3. Orangnya tidak datang. Wah, tidak datang. Akhirnya sisa uang itu saya gunakan. Saya pikir kalau orang yang pesan tidak datang bukan salah saya. Saya gambar 3, tidak datang. 3 bulan kemudian dia datang. Kalau kelihatannya dia pejabat di perindustrian atau apa ya, atau Dikbud atau apa, saya juga tidak seberapa ini. Terus dia datang ke rumah, dia lihat, dia merasa puas. Ditinggalilah saya uang 3 juta, saya tolak.
karena sisanya masih banyak yang kemarin. Dia hanya pesan satu saja, terimalah ini untuk beli bahan. Kalau kamu tidak mau terima sebagai ongkos tambahan, ini beli bahan, melukislah mulai sekarang. Sejak saat itu saya melukis sampai sekarang. Ternyata dihitung-hitung, hati saya senang ketika saya melukis. Terus orang juga menghargai, hati saya lebih senang lagi ketika dihargai karya kita itu sesuatu yang tak terlupakan, tak terlukiskan. Mas, ini supaya jangan kelupaan, kelewatan. Tapi jujur, ini pertanyaan harap Mas jujur. Selama janji 94 tidak mengangkat kuas lagi itu, di dalam diri kemana Mas? Maksudnya ada gelora yang aduh beta melukis karena beta pun jiwa ke sana. Ada. Saya terlalu sakit ketika saya kokok satu lukisan itu ke kios. 38.000 utang saya. Ya, rokok waktu itu kan masih Rp400 sampai segitu itu sudah besar ya. Itu kira-kira kalau saya jual ukuran 120 kali 2 meter itu harganya 350 ribuan. Saya kok ke sana untuk bayar hutang, saya berharap 38.000. Iya, ditambahi sedikit untuk menyambung hidup. Bahwa saya bawa pulang itu sakit ya. Sakit. Jadi saya teringat omongan bapak saya. Jadi saat itu memang, jadi saat saya tinggalkan itu, jangankan untuk ini mendekati seniman-seniman pun saya tidak mau. Saya tidak mau karena itu mengorek luka lama. Traumatik. Iya, traumatik. Berapa tahun itu kawan? 94 sampai 2007. 2007 itu ceritanya kawan. Itu fakta. Sekarang potong masuk di karya. Iya. Mas, sejak kapan toh Mas? Ya, sumber yang Om Boban baca, Mas juga pameran banyak. Mulai tahun berapa Mas? Dikenal karya-karya Mas pun karya-karya. Dan cerita di balik itu Mas. Rumah saya itu di pinggir jalan. Suatu ketika Hamid Benge itu berteduh. Hamid Benge itu pelukis di sini, termasuk dengan saya, angkat almarhum beliau. Ya, moga-moga Tuhan memberikan jalan terbaik untuk almarhum di alam sana ya. Hamid Benge namanya. Dia berteduh di depan rumah saya, dia melihat lukisan. Dia cari saya. Dia bilang ini lukisan lumayan. Mari kita bergabung. Ternyata di sini Hamid Benge membawa saya ke Jos Eman, ke Ferry Wabang, ke Jackie Lau, ke teman-teman lain termasuk Yogi Liliweri. Ini ada 7 orang atau 8 orang. Ketemulah kita seniman. Mas, beda potong sedikit. Ini yang sekap Kapur Siri. Iya. Awal. Cikal bakal. Ya, saya mau bercerita ke sana. Ya, siap. Nah, jadi setelah ketemu, kita ngobrol, kita berkarya masing-masing. Kita masing-masing itu menemukan habitat yang masing-masing sudah terlepas ya. Jadi kita senang. Disitulah lahirnya Kapur Siri. Jadi termasuk saya, Hamid Benge, Ferry Wabang, Eli Romerihi, Jackie Lau, Jos Eman, sama Ibu Tini. Ini yang melahirkan dengan ada 9 orang kalau nggak salah itu. Yang sekarang sudah dikenal seluruh Indonesia Kapur Siri. Itu awalnya hanya itu. Hamid Benge dengan saya dengan 9 orang tadi. Cikal bakalnya. Dari situ 1 tahun kemudian dari 2007 saya melukis, 2010 kalau nggak salah kita pameran. Kapur Siri pameran. Kapur Siri pameran di Hardiknas hari ulang tahun wartawan ini itu PWI. Itu tahun 2010 kalau nggak salah ya. Saya kalau untuk tahun-tahun itu banyak lupa saya. Jadi di situ pameran di Aula Gubernur. Di Aula Gubernur seluruh wartawan seluruh Indonesia hadir, presiden hadir. Tetapi presiden tidak masuk di ruang pameran. Ini menggelitik salah seorang wartawan senior, juga seniman, juga kalau nggak salah redaktur visual art ya, namanya Susilo Hartono. Akhirnya diulaslah di
majalahnya ditampilkan. Nah, mereka merasa sakit juga. Kenapa panitia tidak bisa membawa yang satu gedung, kok tidak bisa membawa tim dari Jakarta untuk melihat itu? Itu awal pertama. Sejak saat itu ya kita disorot lah, kita dapat kesempatan kampus ini dimuat berturut-turut di visual art kalau nggak salah itu. Mas punya karya nih yang Om Boban Segilasa Ya. tentang kearifan lokal Kotongpung NTT. Betul. Mas ini lebih banyak yang dominan yang Om Boban Sunggar nih ayam, Ya. sabung ayam. Ya. Terus satu Mas, Ya. tersentuh nih istriku. Ya. Berapa kali berapa judul istriku ada Nikol, orang bilang sapaik Mas. Ya. Sapaik itu dengan kain motif. Itu filosofinya kemana? Ini bebannya. Jadi perjalanan saya dari 94 sampai sekarang, dari soal karya ini dari 2007 sampai 2015, dia pakai sampai sekarang juga. Itu saya ambil apa yang ada di sekitar saya, Keseharian. tapi saya ambil dari makna filosofinya. Ayam misalnya, kegemaran orang Timur, suku Timur yang saya lihat itu luar biasa, terutama suku Sabu. Setelah saya dalam-dalam ke tetua-tetua suku Sabu, dan banyak bercerita bahwa awalnya itu ayam itu sebagai penyelesai masalah awalnya. Jadi kalau bertikai, kalau ada permasalahan, dia wakilkan dengan ayam. Ayam adalah sebagai wakil, sebagai duta, Perang tanah, perang suku. itu untuk menyelesaikan masalah. Jadi ayam sebagai juru pengadil. Kalau ayam kalah berarti ya kamu harus tunduk kepada saya. Jadi ini filosofi yang luar biasa, kawan. Satu, itu saya jadikan satu lukisan saya yang sempat pameran di Galeri Nasional Jakarta ya, utama. Terus yang lain-lain itu saya itu sangat kagum dengan suku-suku di sini, terutama di suku Sabu ya. Suku Sabu itu dia itu menabung, memberi makan ayam. Pada hari H dia bawa di arena, taruhkan semua. Dan ketika kalah dia bisa santai-santai, bisa sportivitasnya luar biasa. 1, 2 ya. Itu dari filosofi sosial yang saya tangkap. Itu sebuah pengharapan yang luar biasa. 1, sebuah keberanian untuk mempertaruhkan keyakinannya, sebuah keberanian menerima resiko yang terjadi, sportivitasnya dan lain-lain. Terus ayam bagi saya itu, setelah saya memang penghobi ayam. Saya pensiun tidak koko ayam itu baru 3 tahun. Sabar, ulang. Pensiun koko ayam ya? Tidak koko ayam tidak itu. Koko ayam. Jadi saya menyatu benar-benar di NTT. Baik adat, budaya, kebiasaan. Apa? Saya itu Lupa tadi, Nyawiji. Jadi Mas jelaskan Nyawiji. saya menyatu, saya mendalami betul karena saya merasa bahwa disinilah saya bumi saya pijak, maka di situ juga langit saya jujur. Jadi saya pelajari betul itu. Jadi saya terbawa kesukaan untuk koko ayam itu. Saya berhenti baru 3 tahun. Yang dulu itu di mana ada arena pasti ada beta. Pasti ada beta. Filosofi ayam itu kayak manusia, kawan. Jadi ayam itu kayak manusia, tidak bisa ditebak dari penampilan. Banyak unsur-unsur, banyak hal-hal yang menjadikan ayam itu berhasil menjadi jago. Banyak hal di luar prediksi. Jadi dulu saya pelajari, berniat untuk menjadi menjadi pembelajaran sebuah ilmu khusus lah tentang ayam. Ternyata saya menyerah. 4 tahun lalu saya menyerah. Tidak ada habisnya ayam ini. Tidak ada habisnya. Ada selalu hal baru yang terkait dengan ayam. Ada karya-karya saya, memang ayam ini sebagai simbol bahwa ayam ini paling sportif di dunia. Ayam itu sekali kalah, kawan, dengan ayam yang lain, dia tidak akan berani menghadap lain. Beda dengan manusia. Manusia itu kadang di depan dia menunduk-nunduk, di belakang dia menotok. Jadi itu yang saya kagumi dari ayam.
Mas Ubed ini yang Om Boban tangkap kesannya, Mas. Iya. Detail karena apa? Mas tadi cerita sampai observasi ke lapangan. Orang Sabu, orang Iya. ini apa filosofinya mau lukis begitu kan, orangnya detail kesannya yang Om Boban tangkap. Pertanyaannya begini, Mas Ubed. Mas Ubed, inspirasi ini datang di tempat mana atau ngalir sama Mas? Atau ada tempat khusus atau waktu khusus? Saya sering kalau malam kebiasaan saya tidur sore kan. Tidur sore? Saya tidur sore. Jam 10, jam 9 saya sudah tidur. Tapi nanti terbangun jam 1 itu sudah sampai pagi sudah. Itu saya merenungi hidup, merenungi semuanya lah. Bahwa kita manusia, kita juga kehidupan ini saya renungi. Itu yang sering saya lakukan. Terus soal inspirasi lukisan itu latar dari kadang datang dengan sendirinya ide-ide itu. Saya melihat seseorang artistik enak atau kisahnya antik, saya dekati, saya jadikan model saya. Saya tidak terlalu memaksakan diri, mengalir saja. Kalau hari ini saya ada ide, besok saya lakukan. Kalau tidak ada, saya nikmati hidup. Mas, produktivitas Mas itu bisa semalam tuh bisa ngalir, bisa jadi berapa Mas? Yang pengalaman Mas nih. Kadang kan juga mood, tergantung mood, seniman sih begitu. Saya tidak bisa paksakan ya. Kalau saya melukis lagi mood enak, lukisan saya tidak pernah lebih dari 24 jam. Sebesar apapun saya melukis, saya selesaikan dalam waktu 24 jam. 24 jam. Jadi kalau saya mau melukis, ide sudah matang, konsep sudah jadi, sore saya tidur. Habis jam 7 saya sudah mulai. Nanti jam 3, jam 4 istri saya bangun, saya suruh nilai. Istri saya penilai saya. Istri saya awam nilai, tapi istri saya kalau bilang kok rasanya nggak enak, itu saya cari sendiri. Habis itu saya tidur. Nanti jam 7 saya lihat ada yang kurang, saya selesaikan. Habis itu sudah saya tutup, saya tidak mau lagi. Kalau ada kurang nanti saya melukis lagi. Ini karya ini nih Mas, yang di latar belakang Kotong. Iya. Om Boban ini kan awam sekali lukisnya. Tapi lihat ini abstrak, ini maksudnya apa Mas? Kan kalau realis kok. Kalau aliran realis kan Kotong bisa tangkap, Kotong bisa ini. Tapi Mas ini apa Mas ini nih Mas? Gini Om Boban. Jadi semua pelukis itu sama. Awalnya suka menggambar dengan pensil. Kedua realis pasti. Saya realis dulunya. Terus bosan ekspresionis dengan lukisan-lukisan saya yang ada di buku katalog itu. Terus bosan juga, jenuh. Ini 2018 saya coba-coba abstrak karena ini hanya sama saja, bukan sama kawan. Jadi semua pelukis itu sama. Dia menuangkan, menggambarkan, ibaratnya warna-warna itu mewakili kata-kata yang ada di pikirannya, perasaannya itu. Jadi ini kalau yang khusus ini judulnya naik daun. Jadi ini optimis saya untuk masa depan itu saya naik daun. Jadi saya menggambarkan tubuh yang luka. Itu ya. Yang penuh ini saya tapi tetap harus naik. Harus naik. Abstrak memang. Nah, jadi tapi saya menginginkan itu. Saya menginginkan dengan tubuh yang luka atau apapun saya harus tetap optimisme saya. Harus lebih baik lah kehidupan itu. Mas Ubed, ini satu pertanyaan begini Mas. Media. Iya. Kenapa jarang dengan kuas? Dengan pisau apa Mas? Palet. Dengan pisau palet atau dengan mistar panjang saya. Kenapa? Anak saya banyak. Anak saya 5. Jadi kalau pas saya selesai melukis, saya langsung tidur. Terambur semua dulunya. Begitu saya bangun, saya mau melukis kembali, kuas ini sudah terserahkan di mana-mana. Karena anak-anak saya ini rumah sempit. Dia di situ ruang tamu, di situ tempat menggambar. Akhirnya daripada saya ribut dengan anak saya terus. Sesimpel itu, sesimpel itu alasannya. Habis
gimana? Kadang-kadang puas berserakan, dia pakai taruh di ini, taruh di itu. Kalau pisau anak saya kan takut, karena kesannya kan mengkilat tajam begitu palet itu. Awalnya di situ. Tapi sebenarnya dulu waktu masih di Jawa tahun 90-an saya pernah belajar palet itu di Pak Haris tahun 90 itu. Kawan saya belajar namanya Yudi Dogol ini yang sekarang jadi seniman besar ya. Itu kawan saya belajar dulu. Seniman Jawa Timur, Gresik lah kalau nggak salah. Itu pakai palet. Jadi saya belajar palet sudah lama. Tapi untuk berpalet sampai sekarang itu ya sejak 2007 itu. Mas Ubed, ini pertanyaan yang mungkin mewakili penonton Omboban Channel. Siap, karena bisa berbagi kesan deh, ngomong nominal lukisan yang apa? Bisa kesan, Mas Ubed. Lukisan saya ya ada yang laku 2 kotor, 3 kotor lah. Tapi bisa ngomong nominal kesan deh, Mas Ubed. Di atas 50-an. Di atas 50-an. Di atas 50, hampir mendekati 100 juga ada. Tetapi kadang juga kalau ini begini kawan, orang senang itu tidak ada ini. Jadi bukan ukuran. Saya juga begitu. Kalau saya senang juga tidak bisa diukur. Kadang terus terang saja, kalau suka, kau bang. Kalau hati saya sudah senang begitu. Jadi tidak bisa. Saya yakin bahwa itu tidak menjadi ukuran. Intinya kita senang. Ada suatu ketika saya pameran di hari terakhir. Dia bilang kalau ini lukisan mau di offer, saya mau gitu. Offer besok, tutupan kapan nanti sore. Akhirnya dia tidak datang. Ketika saya mau pulang, dia datang di bandara. Dia bilang saya tidak punya uang. Uang saya tidak cukup. Tidak banyak uang saya. Tapi kalau lukisan itu sekian, tinggal sudah di sini. Sekiannya itu saya kaget juga. Karena sekian itu ya nominalnya itu hampir 80-an. Saya tidak bikin 2 kali, saya taruh aja. Kapan lagi saya dapat rezeki? Ngalir Thomas. Iya. Itu aja. Ada yang begitu juga kebalikannya. Di pameran di Surabaya itu orang sudah datang 3 kali, 4 kali. Saya buka murah. Ya paling kisaran 15 juta. Dia bilang saya senang. Terus begitu 1 bulan 2 bulan kemudian dia datang ke sini. Sampai di sini bayangkan dia dari Surabaya ke sini nginap 2 hari. Dia bilang kalau harga segitu 15 juta saya tidak mampu. Tapi saya senang. Saya ada uang sekitar 6 juta. Itu pun yang 5 juta sekarang ada, saya langsung bawa. Karena senangnya dia itu membuat saya dihargai. Penghargaan kotong penghasil karya itu soalnya bisa diukur dengan apapun. Jadi lukisan ini saya berpikir sederhana saja. Saya tidak pernah kalau ada yang laku besar kayak begitu itu anggap saja Tuhan memberikan. Alhamdulillah. Ya, orang Jawa bilang nemo, dapat gampang. Tapi pikiran saya sederhana. Saya melukis, hati saya senang. Dalam satu lukisan itu biaya kayak besar begini ini paling 2,5 juta. 2,5 juta. Kalau suatu saat saya kepepet uang, ya moga-moga jangan ya. Saya jual 3 juta kan sudah lumayan. Karena saat melukis saya sudah senang. Jadi itu motivasi saya. Saya melukis, saya tidak pernah berharap lukisan saya laku. Saya hanya mau bersenang-senang saja. Mas Joko, sepakat yang kita di ketemu omong itu. Nah, karya ini perjalanan seorang seniman sejati begitu. Saya tidak berharap lukisan saya laku. Kalau berharap nanti saya trauma jadi yang kedua kali yang tadi saya ceritakan di depan itu. Jadi sekarang kalau ada orang pesan saya kerja. Kalau tidak ada, ya saya kerja lain. Apapun saya kerja. Saya bisa di bengkel, saya bisa jualan apa saja. Yang penting dapur ngepul. Hari ini saya hidupi seni saya. Saya yakin suatu saat seni akan menghidupi saya.
Ini kotong semua masuk segmen terakhir. Mas Ubed, ada unek-unek tentang kesenian kotong di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kupang. Unek-unek apa? Mas kan yang penggiat seni. Termasuk pemerintah. Nah, unek-uneknya apa? Kalau bisa berbagi. Untuk penggemar seni, pelaku seni, untuk pelaku seni dulu, adik-adik atau anak-anak muda, jangan ragu untuk berkesenian. Jangan bikin target yang tinggi-tinggi. Bersenang-senanglah dengan berkesenian. Intinya kamu senang. Soal materi kita bisa cari yang lain. Kalau kita berharap dari seni, kecewa yang dapat. Tetapi semua orang pasti mampu ketika seni menghidupi kita. Untuk menerima itu semua orang pasti bisa. Yang tidak bisa adalah ketika kita menghidupi seni. Mari kita hidupi seni. Paling tidak kita bisa bersenang-senang, bisa mengeluarkan apa yang di pikiran kita, bisa mengeluarkan apa perasaan kita, menjadi peninggalan yang enak lah untuk keluarga. Terus pesan saya juga, jangan berharap pada orang lain. Jangan berharap pada orang lain. Isinya kecewa. Pemerintah juga jangan berharap lebih. Karena Taman Budaya memang banyak membantu kita, seniman-seniman. Tetapi ingat bahwa Taman Budaya juga tidak hanya mengurusi seni rupa. Di sana adalah seni rupa adalah unsur kecil saja di antara budaya kita. Jangan terlalu berharap. Mari saling mendukung untuk berkesenian, menikmati hidup dengan seni, pasti lebih indah. Bersenang-senang. Bersenang-senang. Kita lebur dalam seni. Terima kasih Mas Ubed untuk waktunya. Ya. Sudah di tamu di Omboban Channel. Ya. Terima kasih nilai-nilai kehidupan yang Mas Ubed bagi. Ya. Motivasinya. Pandangannya. Terima kasih untuk semua itu. Ya. Sehat selalu. Amin. Salam alaikum. Salam alaikum.